Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema agar keinginan dan cita-citamu segera dikabulkan oleh Allah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini sebelum kita mengurai apa yang jadi keinginan, cita-cita, harapan, kita mesti membedakan mana cita-cita, mana harapan, mana keinginan, mana hayalan, ya, mana lamunan. Itu berbeda. Hari ini yang akan saya bicarakan adalah cita-cita, keinginan yang kuat. Pertama kali adalah kita harus mempunyai cita-cita yang jelas. Jangan sampai baru hayalan kitanya menganggapnya suatu cita-cita. Saya bertanya kepada santri saya, wahai anakku, kamu ingin jadi kiai? Betul. Saya tanya lagi, kamu pengen jadi profesor, doktor? Betul. Tetapi ketika saya lihat sehari-hari sering sekolahnya bolos. Cita-cita bukan tuh? Bukan. Itu hanya angan-angan. Kapan cita-cita itu bisa menjadi psikomotorik, bisa mendorong seseorang berbuat? Begini, ada orang pengen kaya tapi bangunnya jam 10 pagi, jam 12 tidur lagi. Percaya nggak? Nah, itulah makanya ibu-ibu sekalian, mari kita lihat dulu satu contoh. Nah, Bapak Caswan nih punya maksud mau ke Jakarta. Oke. Begitu hati bergerak, saya mau ke Jakarta. Itu dari hati langsung transformasikan, mengirimkan instruksi kepada otak kita dalam detik yang sama, dan otak kita langsung memproses dalam detik yang sama, tidak ada jeda waktu. Instruksinya banyak sekali dan dikeluarkan serentak pada detik yang sama. Pelaksananya nanti secara prioritas. Pertama, langsung buka dompet menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sejuta. Kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 juta cukup masuk dompet. Oke. Sepatunya disemir, betul. Celananya di setrika, mobilnya full tank, olinya ganti, bannya dibalancing. Itu semuanya diperintahkan dalam serentak. Itu namanya orang yang berkeinginan sungguh-sungguh, yang bercita-cita. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang bercita-cita banyak yang tidak tercapai? Sebab itu bukan cita-cita, baru angan-angan. Ini, jangan salahkan Allah. Yang kedua, keinginan kita yang jelas. Kamu maunya apa? Sebab kadang-kadang kita menduga kita punya keinginan, tapi nyatanya Allah paham keinginan kita tidak jelas. Kayak sang suami melihat istrinya cemberut,
kewak banding lawang. Jaluk apa beli? Duit tak ora. Jaluk kalau tahu bating beli. Suami tidak mengerti maksud istri. Apa yang dikabulkan? Yang gak ada. Makanya yang jelas dulu apa bentuk keinginan kita dan cita-cita kita. Udah diambil aja nih lah. Nih, manusia itu, ibu-ibu sekalian, keinginannya kebanyakan tidak jelas ingin apa. Sekarang sudah lama tidak turun hujan, kemarau panjang, sawah meletak kabeh, sumur garing, cewok angel. Berkeluh kesah enggak? Kecerek beli? Masya Allah, neraka takin ke jagat ke, Masya Allah. Oke. Allah memanggil malaikat. Malaikat itu orang suka selamat, minta hujan. Jadi gimana? Tolong dibuka langitnya, turunkan hujannya. Baik ya Allah, siap. Dikasih hujan ber sampai akhirnya popok beli garing-garing, gabat cukul maning. Iya, semuanya lembab dan semuanya dingin. Berkeluh kesah lagi enggak? Kecerek maning beli? Masya Allah, garapan kiamat takin ke. Oke. Allah maha bijaksana, Allah maha kasih sayang. Akhirnya malaikat dipanggil lagi. Malaikat itu orang suka selamat, masih berkeluh kesah juga. Jadi gimana? Ya udah, sekarang malaikat pagi hujan, sore tidak, siang hujan, malam tidak, entar hujan, entar tidak. Berkeluh kesah lagi enggak? Kecerek maning beli? Iki jagat leglog temen jekin ke. Jelas, oke? Itu dua. Bahwa nyatanya manusia tidak ingin hujan, tidak ingin terang, kepengen ngatur langit. Udah gitu aja. Yang ketiga, memperbaiki cita-cita kita. Waktu masih bujangan, berharap ingin dapat istri yang cantik jelita kayak Syahrini. Beli Syahrini kok. Ayo beli. Sampai puasa 40 hari. Alhamdulillah dikabul. Setelah dikabul, apa yang terjadi? Akeh temen jalukane ya gelang, ya kalung, ya anting, ya mobil. Wah, mengelus dada lagi. Betul? Iya enggak Pak? Udah lama nggak punya anak, kesepian, pengen punya anak. Setelah dikabul, berkeluh kesah juga. Anaknya sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya Allah, ya Allah, beli peragat temen. Ya kan begitu. Dan seterusnya. Itu namanya bukan cita-cita. Ya, itu hanya keinginan. Nah, makanya
Kalau kita ingin supaya cita-cita tercapai, satu, cita-cita kita itu yang keempat menggunakan standar kira-kira tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ibu-ibu bercita-cita ingin bikin diskotek, saya tidak punya konsep untuk diskotek mah. Tapi kalau Kiai Tarsono pengen bikin pondok, saya punya konsep. Paham, Bu? Ibu Dewan ingin mencalonkan lagi, saya punya konsep ada. Ya, ya, ini begini caranya. Nah, itulah. Nah, satu, ini coba ibu-ibu lihat supaya kita mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah. Coba perhatikan janji Allah bahwa kapan kita akan diberi kemudahan oleh Allah. Ini dengarkan firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang a'ta, yang dermawan, yang memberi, suka membantu, suka berbuat kepada orang lain, wattaqa, dan perilaku yang baik, mengikuti aturan yang ada, orangnya punya tata krama, etikanya dipakai, tidak songong, ya kan gitu, sesuai. Wasaddaqa bil husna, dan dia mampu mengapresiasi kebaikan-kebaikan orang lain. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami dorong dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Satu, jadi artinya tercapainya cita-cita itu Allah mengatakan fa amma man a'ta, yang dermawan dan dermawan. Yang menjadi masalah ketika kita ingin membangun kedermawanan, ada kebimbangan dalam diri kita. Ya entok duitnya konon, ludes nantinya. Saya ingin mengatakan kalau matematika 10 dikurangi 2 berapa sisanya? 8. 5 tambah 10 berapa? 11. Korek 1, rokok 1 ada berapa? Ada 2. Kucing 1, tikus 1 ada berapa? Gadis remaja perjaka masuk kamar ada berapa? Sing bocah wadone metu lare. Dalam bermasyarakat tidak selalu matematika bisa dipakai. Fa amma man a'ta, artinya dia seorang dermawan, artinya bahwa bapak-bapak dan ibu sekalian ingat baik-baik, bukan berarti kalau kita medit ya seperak beli merojol tuli engkone sugih. Allah memberikan ultimatum, yaitu kalau kamu tidak nafkahkan hartamu dengan sukarela, maka akan dipaksa oleh Allah. Kalau kamu duitnya tidak keluar dengan sukarela, akan dipaksa oleh Allah. Anfiqu tau'an au karha, nafkahkan hartamu dengan sukarela atau dengan terpaksa. Kalau sukarela semua jempol ngaco, semua orang menyanjung, menjadi tokoh masyarakat, menjadi dihormati oleh siapapun, dirindukan oleh anak-anak yatim, disapa sepanjang jalan, betul? Tapi kalau dia medit, toh pasti nanti uangnya akan dipaksa oleh Allah, diremet ginjele, cuci darah ngaldina pragat bikin ke.
ketipunya, kecelakaannya, penyakitnya, urusan polisi, urusan jaksa, garongnya, malingnya, habis semuanya. Akhirnya apa? Dipaksa juga. Jadi saya mau nanya dulu nih, mau suka rela apa dipaksa? Ya, secara suka rela. Fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna. Ya, artinya wattaqa, berperilaku yang baik, ya ikut aturan, pakai etika, ada sopan santun, hormat kepada orang tua, sayang sama anak kecil, ya. Wa saddaqa bil husna, ketika ada orang yang menyumbang seberapapun dia apresiasi. Ini. Tetapi sebaliknya, fa amma man bakhila, adapun orangnya bakhil, medit, wastaghna, dan congkak, sombong, wa kadzdzaba bil husna, dan menyepelekan kebaikan orang lain. Mau nyumbang 10.000, ya 10.000, selalu merendahkan orang lain. Ada tetangganya beli mobil Avanza, apa bilangnya? Lah paling gak kredit kan enggak. Selalu menghinakan orang lain. Percayalah, kalau kita punya kepribadian semacam itu, percayalah tidak akan mendapatkan dukungan oleh siapapun. Percaya enggak? Ya. Jadi artinya sesungguhnya kita beginilah, ketika kita memberi kemudahan orang lain, itu sesungguhnya kita mempermudah diri kita sendiri. Ketika kita menjahati orang lain, itu artinya kita menjahati diri sendiri. Ketika kita menghormati orang lain, itu adalah menghormati diri kita sendiri. Paham dikit? Jadi kita nggak usah minta dihormati orang dong, Bu. Begini, jangan berharap kita dihormati oleh orang. Kita jangan pasang harga. Merasanya sudah orang terhormat, belum tentu orang menghormati kamu. Kalau kamu merasa tidak dihormati, ya sudah, yakinlah bahwa kamu bukan orang terhormat. Itu aja kok. Kondangan duduknya langsung di depan, dikasih mebel, nangkring aja. Tuan rumahnya bilang, Pak jangan di sini, buat tamu penting. Memalukan gak tuh? Lah ya, kita posisikan diri kita serendah mungkin. Ya, jadi artinya bahwa jangan berharap kita dihormati oleh orang lain. Yuk kita sekarang kita mulai saja dulu menghormati orang lain. Karena bagaimanapun, mana mungkin orang hormat kepada kita kalau kita tidak hormat kepada orang lain. Dan sesungguhnya ketika kita menghormati orang lain, itu sama dengan kita menghormati diri kita sendiri. Ibu-ibu sekalian, jangan menuntut sang suami menghormati ibu-ibu kalau ibu-ibu tidak pernah menghormati suami. Wong lanang gak pada baikin. Jangan berharap istrimu akan hormat kepadamu. Buktikan dulu engkau menghormati istrimu sendiri. Nomor satu di alam dunia orang yang kau hormati adalah istrimu, Bung. Paham bikin ki? Kayak terpisan ke angel. Nah, disitulah artinya bahwa waman barang si waman amila salihan fali nafsi waman asaa fa'alaiha. Ketika kita berbuat baik adalah untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jahat, menjahati diri kita sendiri. Itu persoalan. Nah, itulah kita melangkah yang kedua. Yang kedua, setelah semuanya jelas keinginannya, cita-citanya, tidak melanggar syariat, kemudian juga secara rasional mungkin terjadi. Awas.
ini kene tukang buru macul pengen ngelamar sehari ini majeng akal dulu ya aku nggak baridin aran kunku kayak baridin ngelamar siapa sunat bihin aku diserang terus gedang nih ngeladam itu masalahnya. Jadi yang rasional saja, yang wajar-wajar saja mengukur dengan kemampuan kita. Sudah selesai. Selanjutnya bahwa setiap cita-cita itu tidak selalu mulus. Ya, dengarkan baik-baik. Di dunia ini ibu-ibu sekalian tidak ada yang mustahil. Tetapi juga tidak ada yang mudah. Paham Bu? Tidak ada yang mustahil, tapi juga tidak ada yang mudah. Semua bisa terjadi. Nabi Muhammad anak yatim bisa menjadi tokoh dunia. Sealam dunia orang kenal semuanya kok. Lah kok bisa? Ya itulah makanya. Jadi jangan mengatakan semua itu mustahil terjadi. Semuanya mungkin terjadi. Tetapi semua apapun yang kita capai itu tidak mudah. Betul Bu? Saya contohnya nggak jauh-jauh. Saya makan nasi sama tempe. Yuk kita hitung. Nasi bahannya apa? Beras. Beras bahannya apa? Gabah. Gabahnya dari mana? Padi. Bayangkan berapa orang yang menanam padi, dipupuk enggak? Berapa juta orang yang membuat pupuk? Yang gebet berapa orang? Berapa orang yang gebet? Digiling enggak? Berapa banyak orang yang bekerja di heller sampai menjadi beras? Mesti dipesuci dulu, digodok, godoknya pakai gas. Berapa juta orang yang terlibat membuat gas? Gasnya di mana? Kompor. Kompornya berapa juta orang yang bikin kompor? Sampai periuknya berapa juta orang yang menggali tambang besi, tambang logam untuk bikin ini? Berapa banyak? Berjuta-juta, bermiliar-miliar orang terlibat memproses nasi di depan kita itu. Paham? Tidak ada yang mudah. Dunia ini tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang mudah. Makanya kita harus dalam cita-cita punya tekad bulat. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah yakin saya mau ini, mau ini, mau ini, sudah serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan memproses dan akan mengabulkan cita-cita kita ini.